Oke guys, kali ini kita akan mereview sebuah figur lawas ya guys, yaitu MSIA Devil Gundam atau Mobile Suit in Action. Figur ini udah cukup lama ya guys diproduksi, mungkin sekarang udah discontinue. Termasuk Devil Gundam sendiri ini sudah langka, udah cukup sulit mendapatkannya, apalagi kalau di lokalan kita ya, di Indonesia. Tapi mungkin kalau di situs belanja luar negeri masih ada, saya belum pernah cek lagi sih. Ini saya dapatkan dulu sekitar tahun 2013 kalau nggak salah. Sampai sekarang saya tetap koleksi karena figur Devil Gundam ini termasuk Gundam favorit saya guys. Oke, inilah penampakannya. Dulu saya dapatnya second, jadi saya nggak ada boxnya. Tapi ini mungkin udah aksesorisnya lengkap ya. Ini ada manual book di sini, menunjukkan gimana cara dia nanti bisa transform seperti di animenya ya. Dia bisa ngeluarin tangan kayak cakar di bahunya, kemudian bisa berubah bentuk jadi mode seperti ini guys. Ada kepala Gundam besar, terus dia nanti posisinya di atasnya, di atas kepala Gundamnya gitu. Oke, itu tadi buku instruksinya. Kemudian kita dapat ini guys, 8 cakar ya, 8 cakar, kemudian 2 tangan dari cakarnya, lalu 1 extended untuk pinggangnya. Ini untuk nanti kalau dia mau pose yang ini, jadi terlihat panjang nanti pinggangnya ketika dia ada di atas dari kepala Gundam yang besar ini, kepala Gundamnya. Kemudian ini untuk aksesoris pipinya guys, pipi untuk kepala Gundam yang besar gitu. Oke, untuk skala dia ini mungkin kalau dikatakan skala 1/144, kayaknya lebih kecil dari itu ya guys. Soalnya saya itu punya Gundam 1/144 itu hampir sama tingginya dengan Devil Gundam MSIA ini. Sedangkan kalau di animenya itu sebenarnya ukuran dia ini lebih tinggi dari Mobile Suit atau Gundam pada umumnya gitu. Untuk perbandingan sebelum kita coba untuk transform, ini saya punya seri MSIA juga guys, Gundam dari seri MSIA. Dia dapat lingkaran suci ini. Oke, segini kalau perbandingannya sebenarnya cukup akurat ya guys. Saya nggak nyari tahu sebenarnya ini akurat apa enggak tingginya, tapi ya cukup akurat lah. Dimana posisi tingginya Devil Gundam ini sedikit lebih tinggi dari God Gundam. Oke, itu untuk skala perbandingan yang sama-sama satu seri ya, satu produk. Oke, sekarang kita akan coba transform guys. Sebelum itu saya mau nunjukin artikulasi yang ada di figur ini. Ya, artikulasinya standar guys. Ada artikulasi bahu segini. Oke, ini bisa dicopot ya. Ini ada slot gitu, slot ini guys, dimasukin ke sini. Oke,
Untuk bahan dia ini sebenarnya bukan plastik guys, dia lebih ke karet ya. Jadi kalau untuk misalnya dia jatuh itu lebih aman kalau dibandingkan dengan model kit ya. Kita ketahui model kit itu dia plastik. Kalau ini berhubung dia karet, ya kita nggak usah was-was gitu kalau dia jatuh, aman. Paling dia part-partnya lepas saja gitu. Kemudian ada artikulasi siku segini, artikulasi tangannya, oke. Tangan bisa muter, oke. Untuk artikulasi pinggang cukup fleksibel ya, karena dia ada sambungan di sini guys. Tuh, sambungan yang ke bagian putih, ada sambungan lagi, terus ke bagian dada gini. Dia cukup fleksibel. Untuk kepala terbatas karena posisi ini ya, bentuk dari armor di punggungnya ini. Untuk kaki dia ball joint. Ini ada juga artikulasi untuk lutut ya. Lutut cuman segini, oke, 90 derajat bisa. Terus untuk ankle kaki dia ball joint. Ini juga bisa dimainin. Sebenarnya ini nanti bisa untuk pas dia transform jadi kepala Gundam besar ya guys. Oke. Sebenarnya bisa pose berdiri kayak gini guys, berdiri lurus gini. Dia jatuh lebih tinggi dibanding God Gundam tadi, tapi saya lebih prefer kalau dia agak gini guys. Kayak lebih keren gitu, terlihat kayak di episode terakhirnya ya, sebelum dia kena jurus Sekiha Tenkyoken. Kamu begini, oke. Oke, yang pertama kita coba untuk pasang tangan cakar ayamnya ya, kalau saya nyebut cakar ayam gitu. Cakar ayam yang ada di bahu. Pertama-tama kita itu harus lepas bagian belakang ini guys, yang ini sama ini bagian belakangnya jadi lepas tuh ya. Oke, biarin dulu, dilepas dulu ini kita lepas. Dia ada ball joint di sini, nanti kalau mau pasang lagi dia ada ball joint di sini, terus di connect ke lubang ini guys tuh. Oke, dibuka. Jadi salah urutan, harusnya kita buka dulu guys. Buka ini, terus kita lepas gitu. Oke. Nah, setelah ini posisi buka gini. Lubang ini kita masukin ke ball joint aksesorisnya tadi ya guys. Oke. Bebas kiri kanan sebenarnya ya, nggak harus ini kiri nggak nih kanan, tuh bebas, tukar-tukar nggak apa-apa. Terus yang bagian kuning ini kita lepas guys, untuk nanti kita tukar dengan yang bentuknya kayak cakar ayam ini. Kita pasang, ini bebas ya guys, nggak harus yang ini telunjuk ini apa gitu, bebas karena ukurannya itu sama semua. Oke. Ini satu, kemudian satunya kita pasang di sini, lepas. Dan kita pasang kayak yang satunya tadi, ini kita pasang guys. Kemudian ini Oke, setelah jadi dua-duanya, baru kita pasangkan ke konektor yang ini tadi. Oke, ini ada lubangnya guys, tuh bisa lihat ada lubangnya. Pasangkan di sini. Oke, nah masuk. Kemudian satunya juga tuh guys. Oke,
gini. Tuh guys, ini udah jadi ya. Oh, ini kita pasang guys. Oke. Mungkin gini ya. Tuh. Ini mode kalau dia ngeluarin cakar ayam dari bahunya ya guys. Oke, tuh segini. Jadi dia ya terlihat lebih tinggi pastinya dibanding sebelumnya, karena dia punya tambahan tangan di bahunya. Oke, untuk artikulasi dia, karena dia ball joint, bisa gini guys. Ini juga bisa karena tadi kan konektornya ball joint di belakang sini. Untuk jari juga semuanya ball joint, kecuali dia ada joint tambahan ya guys. Selain ball joint dia ada tambahan gini tuh ya, dia bisa buka nutup gini. Tuh keren guys. Oke, kemudian kita mau ke form satunya ya. Form satunya, jadi kita lepas dulu nih guys. Lepas dulu. Kita kembaliin ke semula. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi aku udah kembaliin bentuk bahunya ke semula ya. Tapi saya mau ralat dulu guys. Soalnya tadi saya bilang kalau konektor ini ke bahu ini tadi pakai ball joint, ini ternyata bukan guys. Jadi punya ada 3 tuas ini nih. 3 tuas ini. 3 colokan nih. Milnya. Nanti dia dimasukin di sini ada lubang-lubang guys. Tuh. Ada 3 lubang ya. Kelihatan nggak? Ada 3 lubang tuh. 1, 2, 3. Nanti dimasukin yang milnya, dimasukin ke sini. Kemudian di sini juga ada lubang guys. Tuh, bisa dilihat. Ntar fokus. Oke, tuh ada lubang ya. Dan nanti dimasukin ke sini guys. Tuh, sini ya. Tuh, yang ini. Pertama kita masukin dulu yang ini, yang 3 ini ke posisinya. Baru terakhir yang kita connect kan yang ini guys. Tuh, yang ini. Terakhir ya, yang ini. Oke, berhubung dia karet, jadi harus agak main dipaksa dikit guys, cuman aman, namanya juga karet ya. Oke, setelah dia kembali ke posisi semula, sekarang kita transform ke dalam bentuk yang dia ada. Nanti ada kepala Gundam besarnya ya. Saya lupa nama formnya apa itu. Pertama-tama kita copot dulu yang ini guys, pinggangnya kita copot. Tuh yang ini, yang ini kita copot, yang ini ya, copot aja. Oke, lepas dia ada ball joint di sini guys. Oh, oke, kita lepas. Terus kita tambahin yang ini guys, tambahkan yang ini, tapi usahakan dia bentuknya beda kan. Dia bentuknya beda. Yang besar ini di bagian belakang ya, sisi belakang. Sedangkan yang lebih kecil ini sisi perut gitu. Karena dia nanti lebih condong ke depan atau bebas sih, nanti bisa dimainkan aja. Mau ke depan atau ke belakang condongnya bebas guys. Nah, kemudian instruksi ini detuk gini guys, dikebelakangin maksudnya. Ini jadi kalau ke belakangin kita lepas dulu aja nih, soalnya udah halus itu.
udah lulus guys. Nah, kemudian di bagian kaki ini kita lipat semua ya. Total ada satu kaki, ini ada 6, berarti ada 12 jari kita tekuk. Oke, posisi nutup gini, ini posisi lurus belakang, ini juga lurus ke belakang. Dia nggak ada konektor ya guys, antara kiri kan nggak ada konektor. Kayak misalnya kalian pernah main game mainan Transformer, biasanya sekarang udah ada konektor, ini nggak ada, jadi diposisikan aja guys. Kemudian kita pasang ini dulu, kita pasang ini ya matanya, terus ini di bagian kayak mahkota depannya gitu, mahkota depannya. Kemudian ada part yang kita dapat tadi, ini yang saya bilang itu pipinya guys, pipinya ini kita pasang dulu yang sebelah kanan guys, yang ini. Soalnya kenapa? Karena dia ini yang sebelah kanan ini, dia ini konektornya dia female ya. Nah nanti kalau ini kiri kanan dia ada konektornya, tuh dia lubang female. Kita pasangnya ke sini guys, kita pasangnya ke sini di slot di sini, karena ini slot gini bentuknya guys. Tuh kita pasang. Oke. Ini kan panjang guys, dia slot yang tengah-tengah ini ya, di antara ring 1 dan ring 2 nih. Ini slot tengah-tengah ini dipasang ya, di sini kita pasang dulu. Oke, udah terpasang. Kita konekkan ini ada part male, ini ada lubangnya, kita masukin guys biar dia nyatu. Oke. Guys, sorry kameranya terlalu panas. Oke, setelah dia terpasang dengan sempurna kayak gini, kita kembalikan lagi yang ini guys. Sorry naikin dulu dikit. Oke, kita pasang matanya, terus tanduknya. Oke guys, ini udah jadi ya. Belakangnya tinggal kita konekkan aja ini yang udah kita tambahin pinggangnya kan, satu lagi tadi ke slot dia yang sebelumnya di sini guys. Kita konekkan di sini. Oke guys, sudah kita kita sambungkan ya pinggangnya ke kepala Gundam. Memang loose, join di sini banyak loose guys, karena barang udah lama ya, sama dia karet. Memang perlu untuk diganjel mungkin biar dia nggak gampang copot, karena kalau copot terus partnya tuh jatuhnya nggak tahu kemana tuh, nanti ya lumayan tuh repot untuk nyarinya guys. Oke, ini dia bentuk jadinya. Foam apa ya namanya? Kan dia ada di atas kepala Gundam yang gede gitu. Kita bandingkan lagi dengan God Gundam tadi guys. Untuk membandingkan dengan God Gundam, di dalam foam ini dia segini. Oke. Segini. Hampir sama tingginya ya. Oke. Aksesorisnya gitu. Oke, inilah dia bagi kalian ya yang memang menyukai figur Devil Gundam khususnya, atau Dark Gundam. Sekarang ini memang udah ada sejauh ini tuh HG144-nya ya, HG yang jadul. Itu lumayan. Tapi kalau mau untuk yang lebih banyak gimmick-gimmicknya, mungkin MSI ini kalau mau berburu sendiri sih di situs luar negeri, itu boleh jadi pilihan.
Karena sejujurnya dulu saya itu sampai tahan berburu ini ke luar negeri itu karena memang dari pertama ngeliat itu udah jatuh hati ya. Jadi saya tahan untuk sampai berburu ke luar negeri gitu. Terus belanja luar negeri. Karena saya tertarik dengan pertama itu bahan dia karet. Kemudian seri MSI ini kalau saya bandingkan dengan seri model kitnya dia lebih bulky ya. Badannya lebih bulky. Kalau saya lihat itu lebih mirip kayak di animenya gitu. Sedangkan kalau model kit, setahu saya dia masih butuh banyak repaint karena masih HG jadul ya. Itu catnya masih tidak terlalu full, jadi masih butuh repaint kalau memang mau hasil yang memuaskan. Oke, mungkin itu aja guys. Sejauh ini cukup merepotkan ya. Saya udah lama nggak transform ini. Terus mau coba transform lagi tadi memang alami sedikit kesulitan. Terutama ternyata join-joinnya udah banyak yang loose. Karena banyak karet mungkin kemakan usia dia menyusut. Jadi nggak terlalu seret lagi guys. Oke. Mungkin ya itu aja review kita kali ini. Sampai jumpa di video review berikutnya. Terima kasih.